pendengar, kita ketemu lagi di Fabulous Friday. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Nah, saat ini saya berada di South Quarter, salah satu karya dari PT Intiland Development. Nah, South Quarter ini lokasinya ada di TBC Matupang di Jakarta Selatan. Jadi kalau misalnya Anda melintasi kawasan TBC Matupang, Anda langsung matanya tertuju pada satu bangunan ya, ada satu gedung yang ikonik banget. Jadi second skin fasadnya ini menyerupai keranjang rotan khas Indonesia. Jadi kalau Anda juga ada di South Quarter ini rasanya aduh nyaman banget. Selain udaranya sejuk, kemudian dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang, lokasinya pun juga sangat strategis, jadi pas untuk investasi. Nah, di Fabulous Friday kali ini saya nggak sendirian, saya kedatangan salah satu teman baik saya, perempuan, ibu 3 anak, kemudian juga pengusaha yang sukses sekali dengan clothing line-nya yaitu Cotton Ink. Siapa lagi kalau bukan Ria Sarwono. Tapi saya mau cari dulu nih kira-kira coba ya, di mana nih Ria? Kita lihat yuk. Ya ampun, ini dia aku cariin. Ini harus jaga jarak. Karena di sini di South Quarter harus protokol kesehatan disiplin ya, ditegakkan ya. Jaga jarak, kemudian harus pakai face shield. Ria, apa kabar? Lama banget gak ketemu. Sehat, Ri? Sehat. Sehat. Jadi Ria ini wanita super sibuk, jadi wanita karir, ngurusin Cotton Ink, kemudian ngurusin anak, 3 anak, harus bagi waktu semuanya ya. Gimana caranya Ria membagi waktu antara bisnis, anak, keluarga, kemudian juga dengar-dengar ya ini juga hobi investasi properti. Properti apa aja yang dimiliki Ria Sarwono? Nanti kita ngobrolnya, tapi di show unit aja kayaknya Ria. Yuk kita langsung ke sana yuk. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di show unitnya SQRes dan kita akan masih ngobrol bersama dengan Ria Sarwono. Ri, tadi kita terakhir ngomongin soal bisnis ya, jadi bisnis, keluarga. Ini semuanya harus seimbang nih. Dan berusaha. Masih berusaha seimbang ya? Berusaha dong. Harus masih berusaha untuk seimbang. Oke, gimana menyeimbangkan dua ini kan? Anak 3 ya kan, tapi bisnis juga harus tetap jalan, Ri. Gimana tuh? Sebenarnya nggak ada cara lain selain bagi waktu sih, gitu. Jadi kalau dulu tuh waktu kerjanya masih di kantor ya, of course kan lebih gampang ya. Jadi kalau ketika di kantor ya kita ngerjain kerjaan kantor, begitu sampai rumah ya udah gitu. Maksudnya shutdown lah, telepon gitu udah ya, kita nggak pegang. Cuma semenjak work from home ini jadi lebih challenging lagi sih gitu, karena kan ya mau nggak mau ya kita jadi soalnya nggak ngebayang ada 3 kerucil gitu kan di tengah tumpukan kerja, meeting semuanya, tapi anak-anak ini harus Zoom online. Iya, jadi ya gitu curi-curi waktu. Jadi kalau misalkan lagi nemenin sekolah, kadang-kadang ada weekly meeting yang of course nggak mungkin kayak sorry ya online school dulu nih, nggak mungkin juga gitu. Jadi ya udah, jadi online school sambil meeting. Pusing banget. Pecah nggak tuh kepala? Pecah ya? jujur anaknya jujur pecah. Anaknya jujur pecah. Halo ibu guru di sekolah. Oke, ngomongin soal bisnis juga. Ria tuh jadi salah satu panutan lah ya, idola buat anak-anak atau generasi zaman sekarang karena sukses sekali untuk membangun bisnis Cotton Ink-nya. Sebelum kita masuk ke Cotton Ink-nya, mungkin di luar sana banyak orang-orang, banyak perempuan-perempuan yang mau sebenarnya juga seperti jadi Ria ini. Tapi mungkin kendalanya kalau bisnis itu punya willingness, punya niat, tapi modalnya nggak ada atau mungkin modalnya kurang, ya kan? Tapi punya modal juga, tapi kalau nggak punya willingness atau mungkin nggak punya passion, jadi susah juga eksekusinya. Nah, kalau misalnya yang pertama tadi punya willingness, kemudian kayaknya ngerasa tuh passionnya ada, tapi kayaknya, aduh modalnya kayaknya belum banyak gitu. Gimana tuh? Sebenarnya tergantung mau bikin bisnisnya tuh kayak apa gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada yang udah langsung bikin pitch deck gitu, mau cari investor atau apa gitu. Cuma kalau waktu itu aku dan Karlin itu kita memulainya kan dengan very humble beginning gitu, dan modalnya juga nggak yang ratusan juta gitu, tapi modalnya kan cuma 1 juta, itu pun bagi 2. Karlin 500.000, aku 500.000.
Dulu ketika bikin Cotton Ink modalnya 1 juta. Iya, cuma 1 juta. Seriously? Iya, karena kita cuma bikin printed t-shirt, Hah? kaos putih di sablon, dia ada sablon, sablonnya di depan, terus ya udah, dan bikinnya kan juga nggak langsung kayak 1000 piece gitu. Tapi Berapa kan tuh? Berapa banyak waktu itu? bikinnya kan cuma 24 piece at that time. Heeh. Gitu, jadi ya udah, kita cuma perlu modal untuk bikin si kaos itu Oke. gitu. 1.500.000 tuh. Iya. Itu tahun berapa? Sorry. Itu 2008. Oke, itu 2008, kurang lebih 12 tahun 12 yang lalu. tahun yang lalu. Nah, 24 pieces dengan modal 1 juta itu waktu itu dijual berapa? Kalau nggak salah waktu itu harga kaosnya 75.000 ya. 75.000. Oke. Berarti lumayan ya, untungnya mungkin setengah, lebih dari 60% dari modal kan? Iya, lumayan banget. Terus udah kayak gitu pelan-pelan diputerin lagi gitu, mulai produksi lebih banyak gitu. Tapi begitu tahu itu langsung habis dalam waktu cepat, kita juga nggak kayak langsung yang kayak oke, langsung bikin 100 gitu dari 24. Nggak juga gitu. Kita bikinnya ya udah another 24 lagi gitu. Jadi bener-bener Yang masih make sense ya. gitu. Karena kan pada waktu itu juga cuma berdua. Terus kan kita memasarkannya kan juga nggak nitip ke toko-toko gitu, jadi kan nggak perlu banyak gitu. Jadi waktu itu cuma kita upload, kita foto, aku dan Karin foto berdua, terus kita taruh di Facebook gitu. Yang lihat teman-teman kita kan juga nggak sejuta gitu. Teman-teman kita kan cuma ya waktu itu Facebook berapa sih temennya? Mungkin bisa 1.000, 1.500 kurang gitu lebih lah lah ya. ya. Jadi kalau berdua kan temennya 3.000 gitu. Ya udah, jadi kita no hard feelings aja sih gitu. Pada waktu itu kita cuma intinya mau ada penghasilan tambahan, ya udah gitu. Jadi berpikirnya ya udah yang simpel-simpel aja. Oke. Jadi benar-benar apa cara pemasarannya itu hanya based on Facebook. Based on Facebook, Dan betul. mungkin apa dari mulut ke mulut, kayak misalnya mungkin ketemu ketika lagi nongkrong atau hangout sama temen Oh, ini gitu. ada cerita lucu. Jadi waktu itu aku lagi olahraga, terus aku udah selesai olahraga, aku ya pokoknya habis beberes aku pakai itu kaos. Gitu. Terus ada orang lagi olahraga, dia nanya, kaos lo bagus gitu, itu lo beli di mana gitu. At that time aku bikin printed t-shirt Obama, ada gambar Obamanya. Oh. Gitu. Jadi di tahun 2008 itu Obama kan lagi campaign untuk campaign yang pertama untuk jadi presiden Amerika kan. Dan kaos dan merchandise-nya dia itu kan nggak, oh ya of course nggak dijual di Indonesia kan gitu. Tapi karena sosoknya very inspiring, jadi orang tuh kayak very look up. Waktu itu ya lihat saluran berita juga kayak nih orang kayaknya keren banget ya gitu. Jadi kan, dan mereka kan kalau campaign gitu kan ya ada kaosnya, mereka jualan merchandise-nya kan gitu, dan itu kan nggak bisa didapetin di Jakarta pada waktu itu gitu. Jadi ya waktu itu kita bikin aja gitu. Terus orang-orang yang kayak lu bikin kaos Obama ya gitu, ini lo jual gitu, berapa harganya gitu. Dan pada waktu itu orang, aku inget banget, si mas-mas ini bilang kayak pesan 24 piece ya. Hey. Serius? Iya. Itu pertemuan pertama. Terus dia juga kayak lagi lari gitu di treadmill, terus dia kayak berhenti, kaos lo Obama ya gitu. Iya gitu, aku merhatiin aja nih orang gitu kan ya. Lo jualan, lo bisa bikin berapa gitu. Langsung telepon Karlin kan, partner aku, kayak ada yang pesen 24 piece nih, gimana? Ya udah langsung cepet bikin. Langsung pesan 24. Oke. Iya. Dan Gitu. akhirnya mulai dari situ dari printed t-shirt kemudian langsung ke apa model-model lainnya. Jadi bertahap itu juga kan. Kalau misalkan kita untuk bikin koleksi yang sangat lengkap gitu ya, maksudnya kayak kita mau bikin baju, atasan dan segala macam kan nggak semudah itu pada waktu itu karena modalnya juga belum kekumpul gitu. Nah terus dari kita bikin printed t-shirt, kita tuh mulai beralih bikin tubular shawl. Jadi ada shawl bentuknya bundar, jadi kita bikin aksesoris dulu gitu. Jadi tipenya satu tapi warnanya bisa up to 30 or 35 colors pada waktu itu, dan itu kayak bener-bener must have item aksesoris di zaman itu. 12 tahun yang lalu itu orang tuh bener-bener kayak koleksi warnanya. Lo udah punya warna merah yang ini belum? Orang tuh sampai hafal merah cabe atau merah yang ini atau merah yang ini, karena kita punya warna merah tuh shadesnya sampai 3 atau 4 gitu. Dan orang bener-bener kayak oh my god, I have to have this color gitu. Jadi koleksi semua warna. Jadi ibaratnya. koleksi semua warna. Jadi satu orang bisa beli tuh kayak sampai itu dijual 9 berapa warna waktu gitu. itu? Aku masih inget banget yang klasik, yang cuma bundar aja itu harga 50.000. Tapi kalau misalkan yang ada modelnya, waktu itu kita ada another dua model namanya fringe tubular shawl. Jadi kayak ada cuttingnya gitu. Jadi kalau misalkan dipakai, jadi dia jadi kayak kalung. Itu harga 65.000. Dan ada satu lagi namanya cray tubular shawl, itu jadi dia kayak bolong-bolong kayak
Cray, itu harga 75.000. Satu orang bisa beli kayak ya 5 klasik, 2 fringe, 2 yang Cray. Jadi bisa beli 9 sampai 10. Ini bisa jadi ini ya, bisa jadi apa kunci kesuksesannya, artinya bagaimana meramu sebuah bisnis kan. Kalau menurut Ria sendiri, artinya apapun yang Ria dan partner waktu itu buat, itu selalu diburu orang, itu selalu jadi laris manis, ya kan. Ini bisa juga jadi dicuri lah ilmu ini buat teman-teman di luar sana kan. Jadi artinya gimana menemukan formula yang tepat, gimana menemukan sasaran yang tepat, gitu. Kalau menurut aku ya, after all of these years gitu, aku melihat bahwa kalau kita mau bisnis, mau kecil-kecilan atau mau langsung gede-gedean, the key adalah product itself. Gitu. Jadi you have to know really well produknya gitu. Lo mau jualan apa? Mau itu jualan kue ubi, mau jualan roti coklat, mau jualan apa, itu lo harus bener-bener pegang produknya gitu. Lo harus yakin banget with your product gitu. Bener-bener produknya harus juara. Jadi ya no tipu-tipu lah, no kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau mau bikin produk ya harus yang, kalau lo mau bikin makanan ya harus enak. Kalau mau bikin baju ya juga bahannya juga harus bagus gitu. Maksudnya ya wajar bisa nyaman dipakai, ya, nyaman, gitu. Ya udah gitu. The rest ya itu akan mengikuti gitu, karena yang sepengalaman aku dan Karlin kayak gitu. Jadi ketika kita bikin si shawl itu ya kita pakai, kita foto, kita pakai macem-macem, kita bener-bener like literally pakai itu shawl tiap hari gitu. Jadi orang jadi kayak manekin berjalan. Ini juga kayaknya sampai hari ini. Jadi kalau kemana-mana ya aku jadi ya, kalau buka lemarinya Ria Saruhan semua cotton ink dari ujung ke ujung. Sampai anak-anaknya semua juga dipakein cotton ink ya. gitu. Karena ya itu the easiest way orang untuk notice kayak oh bajunya ini ya gitu. Karena kan kalau misalkan kayak sekarang cotton ink gitu ya, cotton ink kan juga new arrivalsnya udah setiap seminggu sekali gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa keep up, apalagi sekarang brand baju juga banyak banget gitu, dan very accessible kan gitu. Cuma tinggal buka Instagram terus kayak ya thousands of label fashion tuh banyak banget gitu. Iya gitu. Tapi kalau misalkan kayak dan hampir semua affordable price juga kan. Sekarang udah begitu gitu. Kalau dulu ya bisa dibilang, kalau Karen selalu bilang ya, kita yang bukain jalan tuh buat those brands bisa produksi baju dan bisa jualan harganya affordable tuh karena ya mereka lihat kayak oh cotton ink bisa ya bikin baju kayak gini harganya very affordable gitu. Iya gitu. Jadi ya maksudnya balik lagi ke the way kita untuk di notice orang tuh ya adalah ya salah satu caranya aku dan Karen selalu pakai produk kita gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ketemu orang, baju lo bagus, ya orang udah tahu ini pasti baju lo cotton ink gitu. Pasti pokoknya udah nggak ada lagi. Kalau ketemu Ria ya udah pasti dia pakai dari head to toe semua cotton ink pokoknya. Kenapa waktu itu kan gini, bisnis itu kan ada banyak kan, ada makanan, ya apalah you name it. Kenapa waktu itu akhirnya memilih untuk fashion? Jadi kenapa milih untuk fashion? Kalau aku itu emang dari dulu emang suka dengan baju gitu. Jadi maksudnya kayak I like to style baju. Kayak aku suka men-styling baju gitu. Nah kalau Karlin memang backgroundnya itu adalah fashion designer gitu. Jadi kita kayak klop di situ gitu. Karlin adalah ininya fashion designernya, aku yang stylinginnya gitu. Jadi kalau sekarang juga pembagian tugasnya gitu. Karlin yang production, aku yang bagian jualan gitu. Karena aku suka men-styling baju, aku suka bikin photoshootnya dan segala macem gitu. Oke. Selama 12 tahun berarti ya Ria, dari 2008 kan tadi bilang 2008 12 tahun ada di industri bisnis ini. Banyak pengalaman pastinya. Kalau sukanya kayaknya nggak usah disebutin lagi, ya kan? Tapi dukanya ini, nah biasanya kalau pengusaha itu, kalau entrepreneur katanya nggak afdol kalau misalnya, mungkin belum pernah rugi gitu, atau mungkin misalnya adalah titik-titik terendah di perjalanan karir atau perjalanan bisnis mereka. Ria pernah ngerasain itu nggak? Tahun ini. Oke. Pandemi ya kayaknya ya. Pandemi ini. Yeah. This is the worst atau this is the worst and the first time. Oh iya. Iya. For the first time akhirnya setelah 12 tahun. Iya. Oke. Apa yang dialamin? Apa yang dirasain? Banyak ya, dalam kayak mungkin 6 bulan belakangan ini tuh kayak semuanya yang kalau misalkan kayak pebisnis
kawakan gitu ya, udah ngerasain dalam berapa puluh tahun lamanya ya, aku ngerasa aku dan Karen tuh benar-benar diuji di 6 bulan belakangan ini. Gitu, dari kita harus mengambil kayak penyesuaian gaji karyawan, terus udah kayak gitu kita juga harus lay off pegawai kontrak, terus kita harus mundurin schedule buka toko gitu, padahal kan kita invest untuk buka toko itu kan juga nggak murah gitu. Jadi apa namanya, kayak cash flow gitu-gitu tuh bener-bener kayak di challenge banget. Iya. Gitu. Aku suka bercandanya kayak gini, kalau misalkan dulu tiap ada interview ditanya sama orang apa sih challenge-nya gitu, kalau misalkan Cotton Ink gitu, wah challenge-nya tuh 5 tahun pertama ya adjusting apa sih namanya, kan ada 2 kepala, pembagian tugas, inilah itulah segala macam. Nah sekarang begitu tahun ini itu kayaknya nggak ada apa-apanya deh, Sama sekali nggak ada sama apa-apa. sekali nggak ada apa-apanya gitu. Tapi maksudnya ya the first 5 years tuh ya si berantem itu yang akhirnya kayak membuat aku dan Karen makin solid. Ketika aku sih bersyukur banget kita berantemnya 5 tahun di awal ya, gitu, dan itu benar-benar membuat pondasi aku dan Karen as a partner, as a business partner itu lebih kuat gitu. Jadi ketika kayak kejadian tahun ini terjadi gitu ya, kita udah benar-benar ya kita jauh lebih solid sih as a business Dan partner tahu what gitu. to do-nya. Iya. Gitu. Oke. Emang pandemi ini emang mengubah banyak sekali apa sektor ya, banyak untuk khususnya mungkin di kalangan pebisnis atau pengusaha atau entrepreneur. Nah, kalau misalnya dilihat juga biasanya di satu apa titik terendah gitu ya, atau di masa-masa sulit, nggak semuanya selalu negatif, ada juga positifnya. Kalau Ria sendiri melihat di masa pandemi ini bagus tidak, memungkinkan tidak untuk orang berbisnis, atau mungkin kayaknya udah ya tahan-tahan dulu aja, kayaknya ya kita juga belum tahu ini kondisinya kayak gimana Ri? Atau potensial banget nih untuk orang-orang mungkin berubah apa remodeling bisnis strateginya. Iya sih, aku selalu percaya selalu ada jalan sih gitu. Cuma ya kita harus jeli melihat kita mau ngapain dan waktunya terutama. Kayak misalkan nih Karlin sekarang dia juga apa namanya mulai kecil-kecilan bikin kue kan gitu, dia jadi dia dan ibu bapaknya gitu, karena emang kebetulan dia ada background, bapak ibunya tuh emang ada background entrepreneur di bagian F&B gitu. Nah itu kalau misalkan kayak misalkan sekarang nih orang di rumah terus kayak jujur aja sekarang kalau misalkan untuk baju kan bukan top of mind orang gitu. Ya kan, karena ya udahlah di rumah aja ngapain gitu kan, ya udahlah baju rumah aja gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak makanan itu kan kebutuhan primer gitu, dan orang tuh masih excited about it gitu. Nah cuma again ya lo harus jualan produk yang juara gitu dan menarik gitu. Itu masih menghasilkan sekali gitu. Jadi kalau misalkan kayak untuk yang di luar sana mau berbisnis, menurut aku cari dari yang emang paling deket dengan kita gitu. Kalau misalkan lo suka masak, ya udah coba aja dari situ gitu. Dan bisnis itu kan nggak perlu kayak langsung harus jadi gede gitu. Semua yang gede kan juga mulainya dari kecil-kecilan dulu. Misalnya dari home industry dulu, ya kan. Gitu. Cara home industry pemasak itu juga kalau misalkan emang booming, misalkan dia bener-bener ngehit produk yang tepat, itu booming banget, itu dan banyak loh banget sekarang, iya kan, yang cuman modalnya artinya gini, nggak perlu offline store gitu ya, cara pemasarannya online aja, misalnya lewat Instagram, ya kan. E-commerce, sekarang buka toko gratis, coba udah nggak perlu bayar, maksudnya kayak nggak perlu nggak perlu invest gede-gede kan gitu. Sekarang ya buka toko gratis, maksudnya ya social media, e-commerce gitu kan juga sangat mendukung gitu. Jadi sebenarnya kalau mau buka home industry kayak as simple as jualan makanan, gampang banget. Gitu. Supporting toolsnya ada. Tapi kita lihat juga pandemi ini banyak melahirkan atau banyak memunculkan mungkin needs orang, kebutuhan orang jadi berbeda. Behavior orang, perilaku orang juga mungkin jadi berbeda. Termasuk nggak tahu ini positif atau negatif, yang konsumtif
Iya nggak sih? Iya. Karena mungkin banyak orang yang WFH atau menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan ke kantor, kemudian penggunaan gadget, ngeliat-ngeliat sosmed, waktunya juga mungkin screen time-nya jadi lebih panjang. Dia ketawa mungkin dia salah satunya. Iya kan? Karena shopping is still my ini sih, terapi sih kalau aku. Jujur. Kayaknya semua perempuan juga begitu kayaknya ya, sebagian besar. Nah, pola konsumtif ini di saat-saat sekarang ini gimana dari ngelihatnya? Kayak udahlah ya, jangan, atau tahan-tahan dulu, atau gimana gitu. Sebenarnya kalau aku mengutip kata-kata bapak aku ya, aduh, yang nggak pernah kenal resesi itu emang perempuan. Jujur. Aduh, tapi Itu maksudnya anti ya, anti resesi. kayaknya sih begitu gitu, karena ya perempuan kalau punya uang sedikit pasti kayak aduh suka yang bagus-bagus beli gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, konsumtifnya jadi bergeser ya mungkin ya. Kalau dulu kan konsumtifnya di banyak hal gitu mungkin ya. Aku ngerasanya gitu kayak aduh perlu beli baju, perlu beli ini, perlu beli itu, perlu beli ini gitu. Tapi kalau sekarang tetap konsumtif, cuma halnya jadi lebih sedikit aja. Tapi kalau aku sih, aku pribadi aku masih tetap belanja sih gitu, karena ya aku jujur aja, aku tipe orang yang kayak ya I need to spend something untuk bikin aku lebih kayak gitu. Dan aku ngerasa ketika aku udah bekerja keras gitu ya, walaupun work from home, tapi aku ngerasa ya kita kan walaupun work from home kita tetap bekerja dong gitu. Iya. Ya dengan apa namanya, dengan kayak aku bisa spend a bit dari uang yang aku punya, ya aku merasa kayak oh ya I deserve this gitu, karena aku udah bekerja gitu. Oke. Nah, tadi kalau misalnya Ria bilang itu kan bagian dari terapi. Artinya walaupun iya kok masih belanja kok, masih konsumtif gitu, tapi mungkin persentasenya atau kadarnya ya kan berkurang kan dibandingkan yang sebelum masa pandemi ini. Nah, untuk mengisi itu semua artinya spend kita yang mungkin tadi biasa dialokasikan untuk kecantikan atau mungkin untuk busana, ya kan, pakaian dan sebagainya. Penting nggak sih untuk kita mungkin untuk sekarang berpikir investasi, ya nggak? Menurut aku investasi itu harusnya nggak hanya sekarang ya gitu, tapi maksudnya kayak investasi itu menurut aku adalah long term gitu. Long term. Jadi aku tuh selalu menyisihkan apa namanya kayak pendapatan aku untuk invest gitu. Jadi nggak hanya menabung, karena aku tahu aku orangnya konsumtif kali ya. Jadi ya kalau misalkan amit-amit yang terjadi ya harus ada yang membiayai pola konsumtif aku dong. Mikirnya tetap gitu. Jadi aku lumayan seimbang sih gitu. Maksudnya kayak aku tahu behavior aku kalau belanja gimana, tapi on the other hand aku juga sangat aware untuk berinvestasi gitu. Jadi nggak hanya tabungan. Jadi dari aku SMA, dari pas aku mulai ada penghasilan sedikit-sedikit, aku tuh memang sudah kayak diajarin untuk kayak bapak aku lagi nih, terutama ayah aku tuh selalu bilang, Mbak, kamu kalau misalkan punya tabungan coba deh kamu nyicil properti gitu. Udah diajarinnya udah kayak gitu. Oh iya? Itu dari SMA. SMA? SMA. Oke. Iya, SMA kelas 3. Ini para orang tua gitu. coba belajar dari bapaknya Ria. Gitu, jadi aku terbiasa menyicil apartemen sebenarnya dari aku kuliah. Oke, jadi bukan nyicil mainan ya? Bukan nyicil mainan, bukan nyicil tas. Tapi aku menyicil apartemen, honestly. Oke. Gitu, jadi ya, dan aku merasakan value-nya sih sekarang gitu, kayak ketika cicilannya udah selesai, aku yang kayak aku bangga banget gitu, kayak wah gila, gue udah punya 2 apartemen nih. Itu gitu. berarti pas SMA ya? Itu pas SMA. Itu startnya pas SMA. Nah, ketika sekarang udah lunas berarti? Udah. Kapan itu lunas? Yang pertama kali lah yang Ria cicil? Yang tahun pertama berapa kali tuh? aku cicil itu mungkin 2000. Oh, banyak kayaknya yang dicicil sama dia sampai dia lupa. Cicilan apartemen aku banyak jujurnya. Tapi alhamdulillah sebelum pandemi udah lunas, jadi aku nggak pusing. Aduh. Coba lu. Tapi yang ya kayaknya 2-3 tahun lalu udah pada lunas sih. Oke. Dengan cicilan berapa, ingat nggak? Dengan cicilan variatif. Jadi yang pertama kali? Yang pertama kali cicilan aku 900.000. 900.000 per bulan? Iya, 900.000 per bulan. Jadi aku ingat banget waktu itu aku masih bekerja sebagai guru piano. Gaji aku itu mungkin around 5-6 juta per bulan. Jadi kalau nyicil apartemen 900.000, very possible dong.
Iya. Ya kan? Iya. Iya, sisanya masih bisa happy-happy Karena dan apa segala masih macam. mungkin berapa 20% kurangnya ya Iya. dari penghasilan kan. Udah gitu masih tinggal di rumah orang tua, makan nasi nebeng, belum punya anak Iya. gitu. Oke. Kenapa menganggap bahwa salah satunya investasi properti itu adalah hal yang menjanjikan, ya kan? It's a future gitu. Karena gini, kayak misalnya nih aku beli apartemen, aku menyebutnya apartemen kandang burung karena kan apartemen kecil-kecil itu kan ya. Misalnya contohnya gini aja deh, aku beli nilainya waktu itu 150 juta. Oke. dengan cicilan 900.000 itu. Terus udah gitu sekarang nilainya udah ya 5-6 kali lipat ya gitu. Jadi aku berpikir kayak aku diajarin bahwa berpikir kalau misalkan properti itu lo nggak akan rugi gitu. Gitu. Dan kalau misalkan ada kayak properti baru nih, kayak misalnya si SQ Ras ini kayak dia baru mau bangun atau segala macam, wah itu udah paling oke banget karena harganya masih oke banget kan gitu. Nah nanti ketika nanti marketingnya udah bilang kayak ini kita udah lobbynya udah jadi, wah harganya kan udah naik gitu. Jadi sebenarnya kita udah nabung tuh gitu. Oke. As simple as that aja sih. Jadi kalau misalnya investasi properti itu jangan pikirin sekarang atau 1 tahun kemudian ya, tapi jangka panjangnya itu yang harus dipikirin ya. Oke. Ketika mungkin dulu pola pikirnya Ria pas pertama kali disuruh sama papanya pas zaman SMA sama sekarang tuh kan pasti beda kan cara pandangnya melihat investasi properti atau mungkin hunian. Kalau sebagai seorang as a mom ya kan, ibu 3 anak, kemudian entrepreneur juga, businesswoman juga, memandang hunian itu apa sih yang paling penting dari sebuah hunian? Itu bener banget sih. Jadi aku juga ngerasa pola pikir aku tuh bertahap gitu ya. Jadi yang tadinya cuma mikir ya udah deh apartemen kandang burung gitu, terus dengan kayak sekarang dulu aku kan mikirnya buat diri sendiri doang kan. Gitu. Kalau sekarang aku melihat properti tuh mungkin lebih yang kayak dalam satu kawasan gitu, terus mungkin yang integrated, kayak kalau begitu turun dari lobby tuh ya kita tinggal walking distance lah gitu, kayak misalnya kita mau belanja bulanan atau apa gitu, atau misalkan kita mau nongkrong nanti kalau udah bisa. Terus aku juga ngelihat kayak di bawah tuh maksudnya kayak nanti ada toko-tokonya apa-apa aja gitu, karena ya aku tuh berpikir dengan bertambahnya usia dan kayak sekarang kayak anak aku udah 3, urusan aku kan juga nggak makin dikit gitu ya, jadi aku tuh memerlukan tempat yang semuanya tuh deket-deketan gitu, jadi kayak nggak buang waktu aja sih. Yang Gitu. ringkes lah ya, kita kan semua pengennya yang gampang gitu kan, yang ringkes, nggak neko-neko, nggak ngoyo gitu kan, karena ya waktu kita juga mahal kan, pasti harus kan ngerjain harus ini, ya harus bagi-bagi semuanya. Oke. Ambisi Ria berikutnya apa, Ri? Ambisi sebagai seorang ibu, ambisi sebagai seorang pengusaha juga, dan ambisi sebagai bilangnya apa, pengusaha properti atau investor properti? Investor properti, amin. apa Ri ambisinya? Ambisinya aku adjust sih sebenarnya. Setelah ada pandemi ini sebenarnya aku mengadjust ambisi aku. Di adjustnya seberapa banyak tuh coba? Aduh, kalau misalkan untuk bisnis sekarang ya kita in survival mode. Jadi ya kita berusaha bertahan aja. Yang penting the brand harus tetap ada, gitu. Jadi kita melakukan apa yang kita bisa. Itu kalau untuk bisnis. Kalau misalkan untuk keluarga ya aku menjalani hari-hari aku semaksimal mungkin sebagai ibu yang harus membagi waktu antara aku dan 3 anak aku. Tapi kalau misalkan ambisi pribadi, ya I keep maksudnya kayak aku selalu ada ruang untuk berinvestasi tuh, aku selalu ada kayak gitu. I keep my eagle eye tuh tetap mencari gitu, kalau misalkan ada properti yang bisa aku bidik ya? Bidik. Oke. Yang ini kira-kira bisa dibidik apa enggak? Jujurnya tuh kemarin aku udah browsing nih, ini kayak 2 kamar oke nih. Terus tadi aku denger DP-nya bisa 40 kali. Aduh, langsung pusing kepala. Langsung ini sinyal kepala langsung tuing. Halo suami. Enggak, aku langsung berpikir kayak oke, aku mencari uang di mana lagi ya supaya aku bisa membidik properti baru.
bekerja harus lebih keras lagi. Kerja lebih keras lagi ya, karena kalau misalnya kita lihat hunian itu kan bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi itu bisa juga sebagai investasi kita kan. Bener. Termasuk ya itu tadi mungkin Ria udah sampaikan, kita sekarang berada di SQRes. Jadi di SQRes ini banyak sekali keunggulan, apalagi buat orang-orang yang seperti saya, seperti Ria dan juga mungkin Anda semua pengennya tuh ya simpel-simpel aja, ringkes-ringkes aja, kemudian iya kan, strategis intinya, kuncinya adalah strategis. Nah ini cocok banget di SQRes, makanya kita mungkin langsung tanya aja, kayaknya Ria udah semakin tertarik. Sudah ada Head of Marketing SQRes, ada Pak Hami. Pak Hami, apa kabar Pak Hami? Halo Tiff. Halo. Ria, apa kabar? Hai Pak, baik. Sehat ya Pak ya, sendiri nggak apa-apa ya Pak di sana? jangan bikin makin saya pusing ya Pak. Biasanya Bapak nih nanti akan mengeluarkan jurus-jurusnya nih. Ini pas banget Pak, kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Ria kan, gimana Ria harus membagi waktunya sebagai seorang ibu 3 anak, kemudian sebagai seorang businesswoman juga, dan Ria pun juga punya latar belakang Pak di bisnis properti, artinya investor properti juga nih. Nah sekarang kan yang kebanyakan dicari orang itu tidak hanya nyamannya, nyaman itu memang udah pasti kan. Nah tapi untuk menyokong atau mensupport rasa nyaman itu, kita membutuhkan hunian-hunian atau tempat-tempat yang strategis. Nah kalau kita lihat Pak di SQRes ini kan, jadi bukan cuman hunian aja, tapi ini juga pas banget untuk investasi. Kayaknya Pak Hami mungkin lebih menguasai nih. Keunggulan apa saja sih Pak yang bisa dikasih atau ada di SQRes ini sebenarnya? Iya, oke. Saya sendiri sebenarnya tadi tertarik sama yang Ria bicara ya. Jadi sebenarnya setiap produk itu yang bisa menjual itu adalah produk itself ya. Jadi kita tahu memang setiap produk juga pasti dia punya lainnya, punya kompetitor dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa makin ke sini konsumen kita itu udah makin pintar gitu ya. Konsumen kita itu udah makin jeli gitu. Artinya konsumen ini akan memilih produk-produk yang memang bisa fit in dengan kebutuhan mereka gitu ya. Nah di SQRes sendiri sebenarnya yang kita tawarin ini tadi juga mungkin Tiffany sama Ria udah singgung, kita ini satu kawasan, di mana kawasan ini sebenarnya adalah kawasan yang terintegrasi ya, di mana kita ada mulai dari kita bisa bekerja, kita bisa hangout ya, jadi berinteraksi, terus kita juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dan kita bisa tinggal gitu. Dan integrasi kawasan ini juga kita sebenarnya masa bangunannya beda-beda, jadi itu juga meskipun terintegrasi, tapi privacy untuk masing-masing hunian atau perkantoran itu sangat terjaga gitu. Nah itu mungkin salah satu keunggulan dari SQRes ya, di luar dengan keunggulan yang lain, misalnya dari akses pun kita sendiri mempunyai akses yang sangat strategis ya, baik itu untuk dari akses kendaraan umum ya, atau sekarang kita ada di antara 2 stasiun MRT nih, jadi Fatmawati dan Lebak Bulus, ataupun juga akses untuk kendaraan pribadi. Jadi dari lokasi SQRes sendiri sebenarnya kita sangat gampang nih untuk langsung masuk ke highway atau ke tol ya. Kalau kita mau ke utara, kita mungkin pintu tolnya cuma sekitar nggak sampai 1 kilo, 800 meteran. Kalau kita mau ke timur atau mau ke tengah kota pun juga kira-kira pintu tolnya malah sekitar cuma 400-500 meter. Itu sih Tiff yang keunggulan dari produk kita sendiri gitu, Tiff. Oke, artinya lokasi yang strategis tadi disupport atau didukung dengan sistem-sistem misalnya transportasi gitu ya, yang terintegrasi juga kan ya Pak Hami. Betul. Nah kalau misalnya itu mungkin menjadi salah satu keunggulan SQRes untuk orang-orang yang aktivitasnya atau load activity-nya tuh gede banget ya kan, kayak worker atau pekerja. Nah ini buat ibu-ibu biasanya kadang-kadang kalau untuk cari hunian itu wah pengennya itu dekat dengan sekolah ya kan, kayak Ria, kayak saya tuh pengennya dekat sama sekolah. Terus kalau misalnya belanja gitu ya, belanja kebutuhan sehari-hari juga pengennya tuh
nggak usah jauh-jauh, nggak usah macet-macetan. Terus habis itu kalau misalnya kita sakit gitu ya, atau misalnya anak sakit gitu, kita juga nggak harus repot-repot gitu untuk jangkauan ke rumah sakitnya. Kalau SQRes ini gimana Pak Hami? Ya, justru kita ini secara lokasi itu kita ada di dalam satu lokasi yang memang sudah hidup, Tiff, ya. Jadi artinya lokasi Lebak Bulus ini adalah kalau orang bilang sekarang ini Simatupang ini udah menjadi second CBD, ya. Karena pertumbuhan dari Simatupang ini sangat pesat, terutama untuk perkantoran. Di Simatupang ini hampir sepanjang Simatupang itu kira-kira ada 1,2 juta square meter. Untuk perkantoran, dan di South Quarter sendiri kita ada sekitar 120.000 square meter, jadi kira-kira sekitar 10%-nya gitu. Nah, di surrounding kita sendiri ini sangat dekat sekali dengan misalnya International Hospital, ya. Kita bersebelahan dengan kita tuh ada 2 International Hospital. Dan ada International School, ya, International School di kawasan Pondok Indah, seperti JIS dan Singapore School, ya. Ada juga National Plus School yang nggak kalah banyak, ya. Ada yang di dekat kita ini ada Cikal, ada Tirta Marta dan lain sebagainya. Dan kalau tadi Tiffany bilang ibu-ibu, ya, kita juga punya banyak sekali mall yang ada di sekitar kita nih, gitu. Jadi kita ada ya, ada Pondok Indah, ada Ciptos, ya, mungkin kalau mau sedikit ini juga ada Gandaria City, dan banyak sekali gitu. Jadi memang kita ini benar-benar ada di dalam satu kawasan yang sudah hidup, Tiff, gitu. Oke, anak selatan sih pasti paham banget sama yang Pak Hami bilang. Pasti tahu banget deh. Anak selatan pasti naksir nih. Iya, anak selatan pasti naksir. Soalnya kalau anak selatan ibaratnya dilepas di selatan, mata ditutup, udah tahu nih di kiri kanan berapa langkah mau kemana, lampu merah ada di mana, udah tahu Pak Hami soalnya. Betul. Oke, itu tadi kan keunggulan SQRes untuk di luar lingkungan SQRes-nya ya Pak, ya. Tadi supported by moda transportasi, kemudian juga fasilitasnya banyak sekali. Nah, kalau untuk di dalamnya sendiri Pak, fasilitasnya kan juga penting nih buat orang-orang yang ada di lingkungan atau menghuni lah ya, sebagai penghuni di sini nantinya. Apa fasilitas yang ditawarkan Pak dari SQRes? Oke. Jadi kita juga sadar bahwa memang makin lama tingkat affordable itu menjadi satu sesuatu kebutuhan sendiri, ya. Jadi makin lama juga kita lihat bahwa sebenarnya luasan dari unit hunian itu cenderung mengecil. Tetapi kita coba untuk menawarkan common area atau tempat interaksi itu yang bisa dipakai sama-sama, yang bisa itu yang menjadi kelebihan dari kita, Tiff. Jadi sebenarnya kayak SQRes sendiri, common area dan green areanya itu udah hampir 65% dari total area kita. Jadi total lahannya SQRes itu sekitar 1,3 hektar, ya, Tiff. Jadi 65% itu green. Jadi ada taman, ada outdoor, ya. Nah, kalau fasilitas yang ada di dalam sendiri, kita ada library, kita ada cinema, ada children playground, ya, ada gym, ada poolnya itu kita elevated, gitu. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam SQRes sendiri. Oh, kita pun sendiri kita juga ada elevated walkway. Elevated walkway ini jadi menyambung mulai dari tower residence ke tower office. Jadi tadi kalau misalnya kamu mau berbelanja atau mau makan segala macam, nah itu kita bisa pakai elevated walkway tanpa harus lewat jalan umum yang ada di bawah, gitu. Oke, ya. Sebelah saya Ria lagi hitung-hitung Pak. Dia lagi hitung-hitung. Dia lagi berpikir nih Pak. Bapak ada penawaran apa? Soalnya kan cicilan apartemennya dia udah lunas Pak 3 tahun yang lalu. Sekarang dia lagi cari-cari. Oke, selanjutnya kayaknya ini pas banget nih ya Ria. Oke, kalau untuk tipe-tipe yang ditawarkan di SQRes ini apa aja nih Pak Hami? Oke. Kita punya 7 tipe, ya, yang kita tawarkan, mulai dari studio, 1 bedroom, 1+1, ya, 2 bedroom, dan yang terakhir sebenarnya yang paling inovasi dari kita adalah dual key. Gitu. Dual key unit itu ya Pak? Iya, dual key unit.
Dual key unit itu apa Pak? Boleh dijelasin nggak? Ya, jadi Katanya aset investasi nih. ya, jadi dual key unit ini sebenarnya adalah kita bisa berinvestasi juga di situ dan kita bisa mendapatkan passive income dari ini. Jadi dual key unit ini adalah unit yang mempunyai dua akses yang berbeda, gitu ya. Jadi ada opportunity untuk kamar yang di depan itu bisa disewakan, gitu. Jadi buat kita masih bisa mendapatkan passive income. Oke. Cocok tuh passive income tuh. Cocok tuh passive income, ya nggak sih hari gini Gak usah kan? mikir duit dateng. Betul. Pokoknya tiap akhir bulan ada aja tuh ya, ada aja tuh. Oke, Pak Hami, kalau misalnya ngomongin soal SQRes buat anak-anak gaul selatan ya, anak-anak Jaksel nih, ini tuh sebenarnya bukan lokasi baru, bukan tempat baru ya. Karena biasanya kalau ke SQRes itu dulu sebelum masa pandemi mungkin nonton live music gitu tiap minggu, iya nggak sih, Ri? Iya kan, tiap Jumat ke sini. Kemudian yang bikin eye-catchy juga adalah desainnya SQRes, ya kan? Desainnya ini unik banget, jadi kayak kalau dari jauh itu ngelihatnya di wide angle gitu, kayak sangkar burung gitu kan Pak? Iya. Iya kan? Nah katanya ini juga ada cerita menarik di balik desainnya SQRes dan arsitek atau orang yang merancang. Katanya salah satu arsitek ternama dunia juga yang pernah merancang Burj Al Arab ya di Dubai. Ya, betul Tiff. Jadi memang Intiland ini kita memang dari dulu kita selalu memikirkan mengenai desain fasad ya, dan kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan arsitek-arsitek kelas dunia, khususnya untuk kawasan South Quarter ini ya, dari office sampai dengan residence. Kita ini didesain oleh Tom Wright ya. Tom Wright ini adalah dulu betul yang tadi Tiffany bilang, juga dia yang mendesain Burj Al Arab ya, yang sangat fenomenal itu gitu. Nah, sehingga memang kita punya fasad ini sebenarnya sangat ikonik, meskipun kita punya posisi sebenarnya nggak langsung direct di pinggir jalan ya, tapi kalian bisa lihat bahwa selalu orang tahu posisinya kita dengan bentuknya itu. Dan ini juga sebenarnya kelebihan sih, artinya gini, biasanya desain-desain gedung yang ikonik itu biasanya gedungnya atau space-nya itu tidak dijual. Biasanya itu hanya dipakai oleh owner atau disewakan. Ya, tapi kalau ini justru dengan SQRes ini kita menawarkan bahwa pembeli ini bisa ikut menikmati dengan desain yang kelas dunia ini gitu loh, Tip. Oke, jadi dari tampilan luar dan dalam semuanya serba menarik ya. Oke, Ri, saya mau ke Ria sebentar ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin investasi gitu, investasi properti. Kalau misalnya ngelihat SQRes itu menjanjikan banget nih, ya kan? Apalagi tadi Pak Hami juga bilang passive income tadi. Buat orang-orang mungkin yang baru ingin memulai untuk investasi properti, ya kan? Seperti Ria kayak gini, apa sih yang biasanya harus diperhatikan gitu ketika ingin memulai investasi properti? Kan kalau misalnya enggak kok, bukan buat aku tinggalin sendiri kok, mungkin buat aku sewain juga kan, ya kan? Kan banyak tuh alasan-alasan orang. Gimana, Ri? Kalau aku pribadi sih nomor satu lokasi ya. Itu nomor satu lokasi, terus nomor dua aku lihat developer siapa. Gitu, sebenarnya dua itu. Terus yang lainnya sisanya mengikuti sih. Gitu. Jadi kalau buat aku yang penting dua itu gitu. Jadi kalau misalkan lokasinya udah lokasi tuh poin-poin apakah mungkin jadi dekat? kayak misalnya nih kayak tadi kita ngebahas anak Jakarta Selatan gitu. Pasti kan kalau misalkan kalau aku pribadi karena aku memang dari kecil di Jakarta Selatan, jadi aku tuh kayak ngerasa aku own banget ini location gitu. Jadi ketika memang ada satu properti yang di daerah Jakarta, kalau misalkan aku mau lihat-lihat properti, aku nggak lihat daerah yang lain gitu. Tapi aku ngeliatnya sini dulu gitu, karena kan ya aku tahu sekelilingnya kayak apa, surroundingnya kayak apa, terus udah kayak gitu kayak kemungkinan
apa namanya kalau misalkan disewain gimana gitu, dan aku juga mikirnya kayak ya aksesibel sih dari rumah aku kalau misalkan mau ngecek atau apa segala macam. Kalau untuk investasi aku mikirnya kayak gitu tuh, gitu. Jadi lokasi, apalagi kan sekarang Simatupang kan emang apa namanya emang jadi second CBD kan, gitu sebenarnya gitu. Dan itu udah menurut aku udah satu poin plus gitu. Terus yang kedua ada developernya, gitu, karena sebenarnya banyak kayak proyek-proyek yang oh iya depannya jualannya bagus tapi ujung-ujungnya kayak molor atau misalkan kita bikin ini 3 tahun gitu tapi ternyata jadinya lebih dari 3 tahun gitu ya. Cash flow aku gimana gitu ya kan, padahal kan kita udah ada rencana di mana passive incomeku gitu, padahal kan aku maksudnya kan kita udah ada rencana kan ya, kan selalu gitu ya manusia berencana Tuhan menentukan gitu. Tapi kan maksudnya kalau developer yang udah terpercaya kan pasti juga lebih aman lah gitu, kita mempercayakan investasi kita ke situ. Oke, kalau Intiland sih pasti terpercaya ya Pak Hami ya. Nggak mungkin Intiland tidak terpercaya karena Intiland terdepan. Oke, Pak Hami, tadi udah jelasin semuanya, jadi kayaknya mungkin pemirsa Instagram live kita juga udah mulai hitung-hitung, mulai mikir-mikir gitu ya. Sekarang udah mulai lihat-lihat, oke, SQRes, oke yang tipe ini, kayaknya aku cocok yang ini ya kan. Bagus banget sih desainnya. Iya, suka banget. Desainnya tuh desain simple dan kekinian gitu. Maksudnya buat orang-orang zaman sekarang itu kan yang dibutuhin kan yang seperti itu. Promo-promo yang bisa didapetin mungkin. Nah, penting nih. Nah, aku catat nih promonya si Bapak. Ini dia goalnya. Coba kamu keluarkan catatan. Ya, sekarang ini kita sebenarnya kita lagi ada program namanya Easy Ownership Plan, Tiff. Jadi Easy Ownership Plan itu kita punya 3 program. Yang pertama DP-nya itu kita bisa cicil panjang sampai 40 kali ya. Oh iya? Ringan banget ya. 40 kali, seriously Pak, 40 kali. Yang kedua itu adalah fixed installment Tiff. Jadi fixed installment ini kita coba mengakomodir apa namanya affordable ya, supaya bisa lebih affordable dan apa namanya supaya orang juga bisa mulai berinvestasi tadi yang tadi apa Ria juga sebut. Nah, yang ketiga memang kita lagi ada program dengan pihak bank yaitu lewat KPA. Sekarang ini program kita adalah free biaya KPA nih. Jadi udah nggak usah keluar biaya-biaya apa-apa lagi, tapi tinggal langsung nyicil aja gitu kalau persetujuannya disetujuin. Nah, tapi saya juga mau nambahin tadi Tiff gitu. Jadi memang properti ini sebenarnya kalau memang untuk investasi tadi Ria juga udah sebut, sebenarnya yang paling penting adalah big marketnya dulu nih gitu. Ya, jadi marketnya dulu yang memang siapa yang bisa sewa, siapa yang bisa tinggalin di daerah situ gitu ya. Nah, itu mungkin SQRes sendiri untuk penyewa menurut saya sangat potensi banget karena memang di depan kita sendiri sudah ada 3 gedung office yang mana kita tuh ada sekitar 8.000 pekerja di situ. Ya, sedangkan unit SQRes ini hanya sekitar 10%-nya dari total pekerja tersebut. Ya, dan kalau untuk ditinggalin pun tadi apa namanya Ria juga udah singgung bahwa lokasi ini sebenarnya lokasi yang memang udah established gitu loh. Bukan lokasi baru. Jadi nggak usah ngeraba-ngeraba lagi gitu udah ya, nggak usah Pak, ngeraba-ngeraba lagi. Ditambah sekarang infrastruktur Jakarta Selatan juga kayaknya berpusatnya di sekitaran sini ya. Jadi kalau kalian tahu di Antasari itu ada Simpang Susun ya, nanti dia bisa connect ke JOR dan lain sebagainya. Ya, terus public transportasi juga ada di sini ya, untuk langsung ke Sudirman itu kita hanya perlu waktu nggak sampai 30 menit Tiff gitu loh. Ya, jadi kalau apa namanya mau beli apartemen di daerah CBD kan, wah mungkin harganya udah bisa 2 kalinya gitu kan. Tapi kalau kita beli di sini hanya dengan MRT kita hanya cuma beda setengah jam gitu. Sedangkan kalau MRT itu kan waktunya pasti ya, ya gitu, udah pasti gitu loh. Itu sih. Ya, jadi nggak usah tunggu lagi, ini the second CBD, jadi langsung aja penawaran-penawaran dari Pak Hami. Pak Hami biasanya kasih penawaran
nggak boleh mikir terlalu lama, jadi harus set gitu ya Pak. Iya. Langsung main-main tuh ke websitenya, lihat ada unit apa aja. Iya, Langsung iya. lihat juga di Tinggalin Instagram email. SQRS-nya. Karena penawaran-penawarannya menarik sekali. Oke, thank you banget Pak Hami udah sharing soal SQRS Hunian yang juga menjadi potensial untuk investasi ya, potensi investasinya besar di sana. Mudah-mudahan setelah ini kayaknya langsung banyak banget. Kayak mungkin tapi sebelah saya yang pertama Pak duluan ke Pak Hami kayaknya. Biar pecah telur ya Pak. Better be good price loh Pak. Iya, iya. Nawarnya dari sekarang. Jadi kayak masa pandemi ini coba doing something, melakukan sesuatu yang bisa useful gitu untuk kedepannya. Salah satunya adalah itu tadi investasi di properti. Thank you juga untuk Ria Sarwono, thank you banget Thank ya you, Ri Tiff. yang udah kasih insight-nya ke kita. Mudah-mudahan setelah ini bisa menginspirasi penonton Instagram live kita yang mau berbisnis. Coba nggak usah dari yang heboh-heboh dulu, dari bawah dulu, dari yang kecil-kecil, nanti kan lama-lama jadi bukit. Iya, investasi juga gitu sih. Iya ya. Jadi kalau misalkan aku boleh sum up, ketika lo mampu beli tas branded, ya lo juga harus mampu untuk investasi gitu. Karena sebenarnya ya kalau nyicil ya semua sama aja kan. Kena ya tamparan dari Ria Sarwono. Ya dong, betul dong. Bisa beli barang-barang mahal, barang-barang Iya. mewah, tapi kalau misalnya nggak bisa nyicil sesuatu Iya, kan nggak bisa nyicil properti, properti ya menurut aku ya what's the point? what's the point? Oke, thank you sekali lagi Ria dan juga Pak Hami yang Thank udah you, thank ngobrol-ngobrol di Fabulous Friday kita. Pada kesempatan hari ini kita sampai juga ya di penghujung acara. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan informasi yang bermanfaat di Instagram live kita di Fabulous Friday kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk cek intiland.com, kemudian nikmati promo hunian dari Intiland di Fabulous Friday sepanjang periode Oktober sampai dengan Desember 2020. Masukkan biodata Anda, isi data diri Anda di intiland.com. Dan khusus untuk pemirsa Instagram Live SQRS hari ini, jangan lupa ini masukkan kode referralnya. Ada kode referralnya, jadi catat baik-baik, kodenya adalah 2002. Sekali lagi kodenya 2002 saat pengisian data Anda ya, biodata Anda di intiland.com. Jangan lupa juga untuk saksikan terus perbincangan-perbincangan, obrolan-obrolan seru kita setiap hari Jumat di Instagram @intilanddev dan juga project-project Intiland lainnya setiap hari Jumat di sepanjang periode Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 di Fabulous Friday pastinya. Akhir kata saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa di Fabulous Friday berikutnya. Ria juga dadah. Bye-bye.